Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Beni dan saya divonis kanker nasofaring stadium 4A. Di sini saya mencoba berbagi pengalaman saya selama mengidap kanker, mulai dari penentuan kanker apa yang saya idap sampai pengobatan. Mungkin untuk yang pertama ini saya akan mencoba berbagi penentuan kanker saya. Karena apa? Di sini sangat penting sekali kalau dokter itu mengetahui kanker apa yang kita hidap, sehingga pengobatan yang akan diberikan itu akan sesuai dengan kanker yang kita hidap, sehingga tidak akan terjadi kesalahan. Balik saya mencoba sharing pengalaman saya ya teman-teman. Mungkin semoga bermanfaat. Dulu tahun 2021 ya, saya itu ada benjolan di leher. Bisa dilihat seperti ini teman-teman. Tuh, di sebelah kiri. Dia tidak sakit dan tapi tidak enak dilihat, sehingga saya pun ada kecemasan di dalam diri saya, ini apa. Kemudian saya mencoba diskusi sama keluarga, mencari-cari informasi bahwa benjolan di leher itu bisa banyak faktor, seperti tumor. Tumor itu dibagi dua, itu tumor ganas dan tumor jinak, atau juga bisa ke kelenjar, kegangguan pada kelenjar, atau juga ada kegangguan pada yang lainnya. Dan kemudian saya mencoba melakukan, setelah diskusi bersama keluarga, saya mencoba untuk melakukan biopsi jarum. Apa itu biopsi jarum? Biopsi jarum itu salah satu tindakan medis yang menggunakan jarum kecil ditusuk pada benjolan untuk mengambil sampel yang untuk kemudian dilakukan tes di laboratorium. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, mungkin teman-teman bisa lihat ya, tahun 2021. Dan hasilnya itu tidak dijumpai sel-sel ganas pada sediaan ini. Berarti dari sampel yang diambil itu tidak ditemukan keganasan, berarti tidak ada kanker pada benjolan tersebut. Kemudian saya dengan hasil itu saya cukup puas dan tidak melakukan apa-apa. Kemudian dengan berjalannya waktu, benjolan tersebut tidak menghilang, tidak membesar, tetap seperti itu, konstan. Kemudian saya pun berkonsultasi lagi dengan keluarga, dan keluarga memutuskan untuk melakukan biopsi. Biopsi sekali ini adalah biopsi yang memang dilakukan dengan operasi ya, dengan operasi untuk mengambil sampel, bukan dengan menggunakan jarum. Nah, seperti ini teman-teman. Ini dilakukan pembedahan untuk mengambil sampel di dalam sel di benjolan tersebut, untuk mengambil sampelnya ya. Kemudian didapatkan hasilnya seperti ini. Itu adalah radang kronis, berarti memang tidak ditemukan kanker di dalam tubuh saya. Alhamdulillah, saat itu saya sangat bersyukur. Kemudian diberi dokter antibiotik untuk diminum untuk beberapa waktu, dan saya waktu itu sangat senang dengan hasil tersebut ya. Kemudian dokter menyampaikan kepada saya bahwa untuk kemudian 3 bulan kemudian ke depan untuk melakukan konsul lanjutan. Nah, kemudian setelah 3 bulan saya itu merasakan bahwa ada keanehan lagi di leher saya teman-teman ya. Di bawah kemarin di operasi sebelah sini itu tumbuh lagi benjolan lagi di sini, kecil, dia hanya sejempol ini, tapi terasa itu ada benjolan. Seperti ini teman-teman bisa lihat mungkin ya, itu benjolannya. Ini benjolannya itu. Saya pun konsultasi lagi dengan dokter saya, dokter onkologi ya, kalau dokter untuk spesialis kanker yang pembedahan kanker itu dengan dokter onkologi. Kemudian dokter onkologi pun agak ragu dengan hasil biopsi sebelumnya. Kemudian dia pun mengajukan mencoba untuk di scan ulang. Kemudian dilakukan USG lah, saya lupa namanya, di akan USG di sini di tiroid,
dan dia kan dilakukan USG di kisaran leher saya. Kemudian ditemukan bahwa ada benjolan, memang ada benjolan lama itu tidak hilang, masih ada. Kemudian timbul benjolan baru dan ada benjolan lagi di tiroid saya, di tiroid. Dan tiroid itu memang tidak bisa dirasakan ya teman-teman, yang tidak bisa dirasakan dengan tangan kosong dan harus pakai USG kelihatan. Nah, kemudian dokter saya itu mencurigai bahwa kalau saya itu kemungkinan mengidap ada kelainan di tiroid dan mungkin ada kanker di situ di tiroid. Saya jelaskan dulu ya, kalau di sini kemarin yang benjolan itu di kelenjar getah bening, tapi kalau untuk yang di sini di tiroidnya lagi. Dan lain lagi, tiroid itu kalau teman-teman googling itu kayak kupu-kupu di leher sini. Nah, di situ ada benjolan. Nah, benjolannya kemudian di USG didapatkan hasilnya itu bahwa ada benjolan di tiroid saya dan ada benjolan tambahan ada tambahan lagi benjolan di leher saya, di kelenjar getah beningnya yang pertama kemarin disampel di sini. Kemudian ada muncul lagi satu di bawah sini. Kemudian dokter pun menyarankan saya untuk biopsi lagi dan pengangkatan tiroid, karena memang ukuran tiroidnya, benjolan tiroid itu sudah cukup besar, dan caranya adalah untuk diambil, di tiroid saya diambil setengah, kemudian dicek apakah itu ada keganasan atau tidak di situ. Kalau tidak keganasan, cukup operasinya cuma diambil setengah. Tapi kalau ada keganasan, tiroid saya dua-duanya akan diangkat. Nah, kemudian pada tanggal 30 bulan 9 2022 ya, jelang selisih 4-5 bulan, saya kemudian melakukan operasi lagi, pengangkatan tiroid dan operasi biopsi untuk pengambilan sampel benjolan baru saya. Kemudian di sini mungkin teman-teman bisa baca nanti bisa baca, ada kesimpulan di situ, bahwa kesimpulannya itu bahwa pada tiroid saya itu tidak ada kemungkinan hanya jinak, jadi tidak perlu diangkat tiroid saya semuanya. Kemudian pada benjolan yang baru itu dianalisa dan didapatkan metastasis karsinoma. Apa itu? Pada kelenjar getah bening. Apa itu metastasis karsinoma? Metastasis karsinoma itu kanker yang telah menyebar. Jadi di getah bening saya itu sudah ada sebaran kanker, tapi bukan induknya kanker. Jadi cuma metastasis aja, karsinomanya belum ditemukan. Jadi kelenjar saya ini sudah sudah terkena juga kanker ya, ini istilah awamnya itu kanker, ada penyebaran dari kanker dari tempat yang lain, bukan dari tiroid tersebut. Kemudian saya melakukan ini juga mengambil second opinion, kemudian sampel yang waktu operasi saya itu saya bawa ke rumah sakit yang lain, kemudian didapatkan ini diagnosanya, bahwa diagnosa yang itu adalah metastasis undifferentiated carcinoma dan konsisten pada nasofaring. Jadi jelas ya di sini bahwa kanker utamanya di nasofaring, dan di tiroid saya, di kelenjar getah bening saya itu adalah penyebarannya, itu sudah penyebarannya bukan, jadi kankernya di nasofaring, penyebaran kankernya itu sudah penyebar, karena sudah menyebar itu di tiroid saya sudah kena, dan itu namanya metastasis dari karsinoma. Terutama mudah-mudahan sangat cukup jelas ya penjelasan dari saya. Kemudian saya melakukan endoskopi untuk melihat di nasofaring saya. Nah, saya melakukan endoskopi. Nah, sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu ada benjolannya di nasofaring saya. Dan mungkin teman-teman juga bingung ya, seperti ini saya juga diskusi jadi gini teman-teman, kalau kita divonis kanker, saya dulu mencoba itu mencari survivor yang sudah bertahan di kanker saya, dan alhamdulillahnya saya bertemu teman-teman yang sangat baik sekali, dan saya banyak diskusi sama mereka. Mungkin kalau teman-teman udah divonis kanker, sebaiknya kalau saran saya, carilah orang-orang yang memang survivor cancer, yang memang sudah terbukti mereka bisa bertahan dan sembuh dari
cancer. Ingat ya teman-teman, cancer itu bisa disembuhkan, jangan takut, insya Allah, dan kita harus berserah pada Allah. Uh, jadi saya diskusi sama teman-teman. Kalau saya pernah kenal 2 orang yang survival dari cancer nasofaring. Kalau mereka itu sudah, nah di sini nasofaringnya memang udah terkena parah ya. Kalau saya sih memang kalau dari hasil endoskopi kan memang belum terlalu besar, tapi sudah menyebar ke kelenjar. Kalau teman-teman tuh ada yang sudah besar di sininya sehingga mengganggu pendengaran dan sering mimisan. Kalau teman-teman, kalau saya nggak sampai mengganggu pendengaran dan tidak sampai mimisan, tapi memang ada benjolan di sini. Makanya memang sangat diperlukan sekali dari diagnosa dokter untuk menentukan apa kanker kita dan tingkatannya tingkat berapa. Kemudian setelah saya sudah tahu bahwa itu kanker nasofaring, saya ingin melihat penyebarannya lagi. Karena kan kalau dari kadernya cuma analisa bahwa di nasofaring dan di kelenjar getah bening. Tapi saya juga dalam bidang kedokteran akan dilakukan PET scan. Apa itu PET scan? Di PET scan itu akan melihat sebaran keseluruhan badan kita ya. Di mana kanker itu menyebar, di mana sih udah. Dan itu dengan PET scan inilah kita akan mengetahui bahwa stadium berapa sih kanker yang saya idap. Ini laporan dari PET scan yang saya lakukan. Nah, di sini ya. Ini conclusionnya. Nih. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nih, di sini sticknya, mudah-mudahan kebaca ya. T ini terbalik, nanti teman-teman screenshot aja kalau mau lihat, screenshot kemudian dilihat ya, mungkin bisa dibaca. Ini sticknya nih. Di sini tulis stick T1N3 M0. Nah, N3 itu udah gede ya, di tiroid saya itu udah penyebaran udah gede, makanya dokter pun memvonis saya bahwa kanker nasofaring stadium 4A. Karena sudah, jadi kalau stadium lanjut itu kalau sudah ada penyebaran seperti saya sudah kankernya di nasofaring udah menyebar ke kelenjar getah bening. Nah, ini hasilnya ya, hasil scan, PET scan, teman-teman bisa lihat nih. Ini hasil PET scan saya. Jadi kalau PET scan itu kita nanti dimasukin cairan untuk membaca penyebaran dari kanker yang kita idap. Nah, seperti ini. Ini kelihatan ya. Yang merah-merah ini adalah sebaran kanker yang saya derita. Sudah ada di tiroid, di kelenjar getah beningnya sudah ada. Kemudian di sini juga di sini kelihatan nih ya. Ini di nasofaringnya. Nah, ini di kelenjarnya. Nah, kemudian selanjutnya saya berkoordinasi dengan dokter seperti apa sih ini untuk pengobatannya. Dengan hasil analisa seperti itu, dokter pun memutuskan pengobatan yang tepat saya itu seperti apa. Ya seperti itulah teman-teman ya. Jadi saran saya memang kalau penentuan ini sangat penting. Jadi jangan memang gegabah untuk mengambil keputusan. Dan teman-teman juga, kalau saya sih jangan terlalu banyak mendengar sana sini, tapi lebih tepatnya mencari informasi yang benar agar tidak jadi kesalahan. Karena banyak sekali teman-teman yang katanya bisa hilang, benjolannya hilang. Kalau memang itu kelenjar ya memang bisa hilang. Tapi kalau sudah divonis kanker, sebaiknya melakukan pengobatan secara medis menurut pengalaman saya ya. Tapi itu balik lagi pada teman-teman, dan kuatkan hati dan memang harus menerima dan siap untuk melakukan kemoterapi tersebut. Karena memang untuk penyembuhan kanker saat ini secara medis memang melalui kemoterapi dan radioterapi. Radioterapi itu penyinaran. Mungkin nanti slide-nya berikutnya saya akan menjelaskan untuk pengobatannya. Saat ini mungkin saya akan menjelaskan dulu secara detail bagaimana sih cara penentuan kanker ya. Sekali lagi teman-teman ingat, kanker bisa disembuhkan asal kita kuat dan ada niat untuk sembuh. Salam Saitama. Saya tidak akan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.